A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan taufik hidayah serta inayahnya kita semua masih dipertemukan oleh Allah melalui channel kami, yaitu Cermin Anak Soleh ya. Sholawat dari ling salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah senantiasa kita nantikan pertolongannya ataupun syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tampak dalam layar monitor adalah anak-anak ya yang lagi asik makan ya. Insya Allah asik makan ya. Dia memperoleh makanan ketika selesai mengerjakan sholat Jumat ya. Jadi ada istilah Jumat berkah ya. Alhamdulillah syukur, alhamdulillah kurang lebih sudah 2 tahun ya. Itu salah satu masjid ya, itu mengadakan kegiatan yaitu Jumat berkah ya. Ya kadang ya berupa snack, kadang ya berupa nasi ya. Selepas sholat Jumat ya, setelah doa selesai, kemudian diberi snack ataupun makanan ala kadarnya ya. Nah ini bagi yang mau menerima alhamdulillah, bagi yang nggak mau menerima juga nggak ada masalah ya. Ini pelajaran buat kita semua ya. Insya Allah dengan banyak-banyak bersedekah seperti yang tampak pada gambar ya, walaupun ya nominalnya itu ya nggak seberapa ya, tapi kalau kita istiqomah insya Allah ya, insya Allah nanti dengan bersedekah mungkin balak yang akan ditimpakan oleh Allah kepada kita tidak jadi ataupun ditolak, karena sedekah itu sangat luar biasa. Sedekah itu sangat luar biasa dan sedekah itu sangat luar biasa ya. Insya Allah bisa menolak balak ya. Yang mungkin ya balak tersebut akan dijatuhkan kepada kita karena kita senang bersedekah, senang bersedekah ya, senang dermawan ya, melakukan kegiatan-kegiatan yang sosial ya, insya Allah ya, itu mampu menolak balak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak ini tadi insya Allah ya, sebelum mereka memulai di dalam makan, mereka tampak berdoa bersama secara keras-keras ya, berdoa bersama secara keras-keras ya, sehingga terdengar ya suara bagus berdoa untuk makan. Alhamdulillah setelah konfirmasi ternyata mereka berada di luar masjid, kemudian dengan sabarnya ya makan ya. Insya Allah terkadang kelihatannya sepele ya, hanya doa makan, tapi kalau berhati-hati insya Allah ya, lantaran doa bisa jadi makanan yang kita makan ya jadi barokah ya. Jadi nggak ada salahnya, ini juga merupakan suatu pelajaran yang sangat-sangat berharga buat kita. Jadi kalau kita mau makan, hendaknya kita membaca basmalah minimal ya, minimal. Kalau bisa ya doa makan ya. Insya Allah
dengan kebiasaan kita membaca doa di kala kita makan, ya, nanti kita makannya menjadi berkah, ya, tidak diganggu oleh sebangsa makhluk halus yang berupa jin, setan, iblis dan sebangsanya, ya. Karena ada saja ini, ya, ada saja, ya, makan pakai tangan kiri, ya, minum pakai tangan kiri, ya. Ya mungkin kalau kecualian sih nggak masalah, tapi kalau kebiasaan, ya, akhirnya kurang bagus, ya, kurang bagus. Jadi ini juga merupakan istilahnya itu iktibar buat kita, ya. Mari kita sama-sama, ya, kalaupun toh kita mau makan sesuatu, kita awali dengan bacaan doa, ya. Karena apapun pekerjaan, ya, apapun kegiatan kita, ya, kalau tanpa diawali dengan doa, ya, tidak ada nilai ibadah sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi aktivitas kita akan merupakan suatu ibadah kalau diawali dengan doa, ya. Mari kita sama-sama, ya, evaluasi, ya, diri kita sendiri ataupun introspeksi diri kita sendiri, ya. Sudahkah kita, ya, sebelum makan berdoa dan sesudah makan pun berdoa, ataupun segala kegiatan apapun, ya, sebelumnya kita awali dengan doa apa belum? Nah kalau memang belum, ya, nggak ada salahnya, ya, kita awali mulai saat ini, kita awali dengan doa. Karena kalau tidak ada doanya, insya Allah tidak tercatat sebagai ibadah. Karena tidak tercatat sebagai ibadah, ya, nggak ada nilai plus atau nilai pahalanya, ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang di dalam hal makan kita nggak boleh berlebihan, ya. Bahkan mengunyah pun itu diharapkan, ya, seefektif mungkin, ya. Ada yang mengatakan 20 kali kunyahan, ada yang mengatakan 33 kali kunyahan, ya. Tapi yang penting lembut itu aja lah, ya. Kalau kita terlalu menghitung, ya, mungkin harus sekian kali, ya, kita nggak sampai sempat menghitung, ya, kita perkirakan, ya, yang penting sudah lumat, ya, sudah kita kunyah, ya, kita telan, ya, kita makan, ya. Dan tentunya di sini, ya, seperti perintah Allah, ya, makan dan minumlah tetapi jangan berlebih-lebihan, ya. Begitu juga minum, ya, minum juga kalau bisa, ya, kita juga berdoa, ya, berdoa dalam kita minum, ya, sebelumnya kita berdoa, ya. Mudah-mudahan minuman yang kita minum juga berkah, ya. Dan juga kebiasaan kadang-kadang minum tangan kiri itu merupakan perilaku setan, ya. Kalau setan itu minumnya pakai tangan kiri, ya. Beda dengan kaum muslimin muslimat. Terlebih, ya, kalau anak-anak yang soleh itu, ya, makan minum tentunya pakai tangan kanan, ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bersama bahwa dalam hal makan, ya, apapun yang kita makan itu juga akan menjadi darah daging, ya, yang ada di tubuh kita, ya. Sehingga insya Allah bisa bertahan hidup dan kehidupan kita, ya. Dan perlu diketahui bersama, ya, bahwa makan dan minum itu, yang kita makan itu sangat sensitif terhadap perilaku kehidupan kita sehari-hari, ya. Ya, tentunya harapan kita semua, ya, kita khususnya orang tua dalam hal mencari bekal hidup,
ataupun mencari nafkah tentunya atas dasar halal ya, wajar halal, dengan kata lain sederhana ya. Sederhana itu gaya ataupun pola hidup ya, yang mana pola hidup itu secara wajar dan halal untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, insya Allah ya. Kalau kita bekerja optimal mungkin ya, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing ya. Setelah bekerja berdoa ya, kita bertawakal kepada Allah ya, besar kecil itu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Besar kecil rezeki kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kata lain tawakal ya, tawakal. Karena pernah ada suatu kisah ya, berdoa sampai meneteskan air mata ya, bahkan air matanya sampai habis ya. Dia mengadu kepada Rasul, ya Rasul ya, kenapa doa saya belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, padahal saya sudah berdoa sambil menangis ya, bahkan habis seolah-olah air mata saya. Akhirnya apa? Rasulullah SAW menjawab ya, coba ya kita koreksi dulu dari mana makanan yang kamu makan, dari mana ya pakaian yang kamu pakai, dari mana ya tempat tinggal kamu itu ya. Tentunya ini berpengaruh ya. Makan minum ya yang kita pakai, termasuk pakaian, papan ya, sandang pangan papan yang kita gunakan itu punya pengaruh. Insya Allah tentunya kita berharap ya, semua yang kita perlu itu tentunya dengan cara yang berkah dan halal. Mungkin itu saja sedikit ya ajakan dari saya untuk sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh, orang tua kita yang bekerja dengan penuh giat ya, penuh tawakal, doa ya, semoga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.